Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ibu juga berharap kalian tetap semangat belajar walaupun dalam masa pandemi ini. Semangat belajar online. Nah, sebelum kita mulai pelajaran di saat ini, Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Oke, iya hadir. Oke, nah semua di hari ini hadir. Terima kasih untuk kehadiran kalian semua, walaupun secara online. Nah, sebelum kita mulai pelajaran di saat ini, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa, sikap doa yang baik ya. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami di saat ini. Sekarang kami akan belajar online. Tuhan berkati, kiranya dari awal hingga akhirnya hanya menjadi di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Oke anak-anak, untuk menambah semangat kalian, Ibu mempunyai satu cara. Nah, namanya tepuk semangat. Ibu akan menginstruksikan kepada kalian bagaimana cara tepuk semangat. Nah, ketika Ibu bilang semangat, kalian akan tepuk 3 kali. Semangat, semangat, semangat. Oke, kita coba ya. Semangat, 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 semangat. Oke, terima kasih semuanya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara ini, mari kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ibu harap kalian terus mempunyai semangat berapi-api dalam membanggakan negara Indonesia tercinta. Nah, di saat ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari di hari ini. Nah, tujuan pembelajaran muatan PKN yang harus dicapai oleh anak-anak adalah anak-anak mampu memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, Ibu minggu lalu sudah mengirimkan PPT atau PowerPoint dengan LKPD yang sudah Ibu kirimkan di WA Group. Ibu harap kalian sudah membacanya serta mendownloadnya, karena itu akan membantu kita untuk melangsungkan pelajaran di saat ini. Oke, sekarang Ibu ingin kalian untuk membuka lagi LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, di dalam LKPD itu ada tugas individu yang harus kalian kerjakan dan yang harus kalian kumpulkan kepada Ibu. Ada juga pekerjaan rumah di sana. Oke, silakan kalian lihat tugasnya. Jika belum paham, kalian boleh bertanya ke Ibu. Kalian silakan amati gambar, silakan mencerna pertanyaannya. Kan minggu lalu Ibu sudah mengajar, Ibu sudah menyinggung sedikit tentang pengertian dari tanggung jawab. Nah, kalian bisa menelaah juga di materi yang sudah Ibu bagikan di WA Group. Silakan. Nah, dalam LKPD itu Ibu juga tuliskan petunjuk-petunjuk bagaimana cara kalian mengerjakannya. Nah, untuk tugas individunya nanti menjadi pekerjaan rumah ya anak-anak. Yang hanya kalian kerjakan sekarang adalah tugas yang soal saja, dimana soalnya berbunyi untuk
kalian menelaah apa saja tanggung jawab kelompok. Jika kalian bekerja dalam kelompok, dalam suatu kelompok, kalian bisa melihat kira-kira si A tugasnya apa, si B tugasnya apa, ketua tugasnya apa, sekretaris tugasnya apa. Pastinya semua dalam kelompok itu mempunyai tanggung jawab masing-masing. Siapa yang mempresentasikan, siapa yang menulis, siapa yang menulis nama, siapa yang menulis jawabannya. Oke, silakan waktu kalian mengerjakan LKPD-nya 20 menit. Oke, jika kalian ingin bertanya, tanyakan saja kepada ibu. Ibu akan menerangkan apa yang menjadi kesulitan kalian. Oke anak-anak, baik, waktu kalian sudah selesai. Nah, ibu harap yang tadi sudah kalian presentasikan dan kalian simpulkan dapat menjadi penjelasan bagi teman-teman yang lainnya. Ibu harap kalian bisa mengerti. Nah, untuk kalian memahami lebih dalam lagi, simak video ibu mengajar setelah ini. Oke, selamat menonton. Sudah ibu jelaskan di awal, hari ini kita akan belajar tema 4 tentang sehat itu penting. Namun hari ini ibu akan mengajar tentang muatan pelajaran PKN saja. Nah, sekarang kita akan belajar tentang makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sebenarnya apa makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat ya? Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendak dimiliki oleh setiap individu. Nah, untuk mengetahui makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat, kita tinjau dari 3 hal. Yang pertama, apa itu tanggung jawab? Yang kedua, apa itu masyarakat? Dan yang ketiga, apa makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Kira-kira apa itu tanggung jawab ya? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Nah, tanggung jawab ini berlaku untuk individu atau perseorangan. Kemudian kita tinjau lagi, apa itu masyarakat? Menurut KBBI, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Setelah kita mengetahui apa itu tanggung jawab dan masyarakat, maka kita dapat simpulkan bahwa makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Oke, mari kita tinjau contoh-contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, tanggung jawab terhadap Tuhan, yaitu beribadah sesuai agama yang dianutnya. Nah, seperti kalian tahu bahwa umumnya di Indonesia terdiri dari 5 agama. Yang pertama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik. Nah, anak-anak bisa lihat di gambar, 5 agama ini akan beribadah di tempat agamanya beribadah. Misalnya contohnya umat Muslim beribadah di masjid, umat Kristen beribadah di gereja. Yang kedua adalah tanggung jawab membersihkan diri. Nah, ini merupakan tanggung jawab untuk diri sendiri. Jadi ketika anak-anak pulang sekolah atau pulang bermain, wajib untuk membersihkan diri agar terhindar dari berbagai macam kuman dan kotoran. Yang ketiga adalah mengembangkan wisata budaya lokal. Nah, contohnya itu di Medan, anak-anak bisa lihat gambarnya, dan contohnya di
Ambon, yaitu Pantai Nawalatu. Selanjutnya adalah bekerja keras. Nah, ini untuk tanggung jawab untuk keluarga. Jadi, seorang kepala keluarga, yaitu ayah, bertanggung jawab untuk menafkahi, memenuhi kebutuhan dari keluarganya. Entah pekerjaannya sebagai koki, mesinis, dokter, ataupun guru. Contoh yang kelima adalah menjaga keamanan lingkungan. Misalnya, melakukan ronda, melakukan siskamling. Ini tanggung jawab terhadap warga masyarakat. Nah, tujuannya untuk mencegah orang melakukan pencurian. Contoh yang keenam adalah berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan sekitar. Nah, gotong royong dan kerja bakti. Jadi, mereka-mereka ini mempunyai kesibukan yang lain, seperti ingin berlibur, ingin mengerjakan tugas yang lain, tapi karena mereka mengingat tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat untuk menjaga lingkungan, maka mereka melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu membersihkan lingkungan, membantu bekerja, membersihkan lingkungan, kerja bakti, dan bergotong royong. Ketujuh, yaitu menghargai pendapat orang lain. Nah, ini juga tanggung jawab terhadap masyarakat, seperti dalam pemilihan ketua RT, pemilihan ketua RW, atau mendiskusikan hal-hal yang lain. Pasti mereka akan menemukan satu pendapat yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi jika pendapat orang lain itu berbeda dengan kita, tetapi kita harus menghargainya, karena semua orang berhak untuk memberi pendapat. Contoh yang kedua adalah tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia adalah mengharumkan nama baik bangsa dan negara. Contohnya atlet bulu tangkis ini. Atlet ini bernama Liliana Natsir dan Tantowi Ahmad. Mereka banyak memenangkan perlombaan Olimpiade bulu tangkis di kancah internasional dan membanggakan nama Indonesia. Nah, dari pelajaran yang Ibu tadi sudah sampaikan, kesimpulannya kira-kira apa ya? Ada yang bisa kasih kesimpulan? Oke, baik. Kesimpulannya bagus sekali. Nah, kesimpulannya yaitu untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Kenapa seperti ini? Supaya setiap silaturahmi yang sudah dibangun berjalan dengan baik. Begitu anak-anak. Nah, sekian pelajaran Ibu di hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Oke, baik. Tadi sudah disimpulkan oleh ketua kelas pelajarannya. Oke, pelajarannya sampai di sini dulu. Tapi sebelum selesai, Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi supaya Ibu bisa mengetahui tingkat pemahaman kalian sampai di mana. Oke, sekarang kalian bisa mengakses tugas soal evaluasi ini di WA Group. Silakan waktu kalian mengumpulkan hanya 25 menit. Ada 10 soal pilihan ganda. Silakan kalian isi, kemudian kalian kirimkan lewat WA pribadi Ibu. Oke, Ibu tunggu ya sampai 25 menit. Oke, baik. Waktunya selesai dan Ibu rasa semua
sudah mengumpulkannya. Terima kasih. Nah, untuk tugas, Ibu akan memberikan tugas yang tertera pada LKPD yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, tugasnya itu dikumpulkan minggu depan beserta dengan para orang tua, biar Ibu tahu bahwa orang tua sudah mengawasi kalian dalam mengerjakan pekerjaan rumah yang sudah Ibu berikan. Oke, sekian pelajaran kita di hari ini. Ibu harap kalian tetap semangat untuk melaksanakan belajar online walaupun di masa pandemi ini. Kalian harus tetap semangat berapi-api. Jangan lupa juga tanggung jawab kalian sebagai siswa itu adalah belajar. Oke, anak-anak, Ibu harap pelajaran di saat ini kalian dapat memahaminya. Nah, sebelum kita mengakhiri kelas di saat ini, Ibu akan menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan. Kami sudah selesai belajar. Tuhan berkati kiranya apa yang sudah diajarkan kami mampu memahami dan memaknainya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, sampai jumpa lagi di minggu depan. Ibu harap kalian bisa menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Oke, sampai jumpa anak-anak.